Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana komunikasi massa itu, atau dalam bahasa lain kita sering mengenal dengan istilah public speaking. Tapi yang saya sampaikan pada kali ini adalah public speaking yang sangat berbeda. Jadi public speaking di mana orang berada pada kondisi pandemi COVID ini. Di masa pandemi COVID ini, komunikasi massa kita ini sekarang didominasi oleh komunikasi massa dengan cara online. Nah, kemudian akhirnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana komunikasi massa itu atau public speaking itu yang dilakukan dengan cara online. Jadi kita ambil aja judulnya adalah bagaimana presentasi online yang baik, yang bisa tepat guna atau tepat ke sasaran kita. Yang pertama yang harus kita siapkan, kita mau merancang persiapan presentasi online adalah kesiapan sarana dan prasarana dulu. Sedikitnya saya melihat ada 4 persiapan untuk melakukan presentasi online itu dari sisi sarana dan prasarana. Yang pertama yang harus ada adalah signal. Jadi jaringan internet yang baik itu akan membantu presentasi kita. Mana mungkin kita bisa presentasi dengan baik ketika kita komunikasi online tetapi tidak ada signal. Itu kan impossible. Sehingga kita memerlukan ada signal yang baik yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan headset. Jadi kita harus menyiapkan headset yang seperti saya gunakan hari ini. Saya juga menggunakan mikrofon di sini. Nah, mikrofon ini gunanya untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu menjadi tersampaikan kepada audiens, kepada responden, kepada penerima atau receiver dengan baik. Itu manfaatnya kita menggunakan headset yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan di situ video itu harus bisa menangkap gambar dengan baik. Jadi video presentasi kita itu harus bisa menangkap gambar kita dengan baik. Karena apa? Posisi video ini harus baik dan harus on. Jangan lupa nanti kita udah rekaman ternyata videonya masih kondisi off gitu. Jadi harus di-on-kan dulu videonya. Kemudian kenapa tadi saya bilang? Nah, karena komunikasi yang kita gunakan itu selain bahasa kita, yaitu yang verbal, itu harus kita sampaikan dengan baik. Dan kita butuh headset. Kemudian kita bisa menggunakan gerak, jadi organ tubuh kita atau indera kita itu bisa mendukung apa yang kita sampaikan. Nah, itu secara verbal. Kemudian secara visualnya kita bisa dilihat dengan baik oleh audiens di depan kita yang akan kita ajak berbicara, yang akan kita berikan pesan ini itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, bisa menyampaikan vokalnya kita dengan baik. Jadi video on itu harus on ketiganya. Jadi untuk verbalnya, untuk visualnya, untuk vokalnya itu semua harus on. Kemudian yang keempat adalah penampilan. Jadi penampilan itu penting bagi kita untuk bisa menarik perhatian orang, karena ya
paling enggak kita sudah harus yang rambutnya gondrong sisir baik, dirapikan, kemudian kita pakai baju yang sesuai gitu ya. Nah, itu adalah dari sisi sarana dan prasarana. Kemudian kita harus memperhatikan dalam membuat presentasi yang online ini. Itu yang pertama, kita harus mengelola pandangan mata kita. Jadi pandangan mata kita ini harus kita kelola dengan baik, sehingga orang yang kita ajak berbicara, orang yang kita berikan informasi, itu mampu menerima pesan kita, pesan yang kita sampaikan juga dengan baik. Nah, jadi mengelola pandangan mata kita. Jadi jangan sampai kita presentasi kemudian pandangan kita itu memperhatikan yang lain, itu yang tidak bagus. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana presentasi kita itu harus mempengaruhi orang. Yang kedua ini adalah kita berbicaranya berbeda ketika kita melakukan pertemuan dengan kontak yang langsung. Nah, karena kita kontaknya menggunakan media, maka speed berbicara kita itu kita kurangi temponya. Jadi kita mengurangkan tempo kecepatan bicara kita, atau kita bicara lebih lambat, sehingga bahasa yang kita sampaikan, artikulasi yang kita berikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti oleh orang. Artinya bahasa kita itu adalah bahasa yang cocok dengan audien kita, dengan responden kita. Itu cocok bahasanya. Jadi kita tidak usah menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh mereka, bahasa yang membutuhkan penjelasan lagi, itu yang kita hindarkan. Yang ketiga itu penggunaan bahasa, pemilihan kata, itu yang penting. Nah, kemudian yang keempat, supaya kita tidak terganggu. Biasanya kalau kita berbicara kemudian ada banyak suara gitu, kita terganggu. Ada apalagi dengan online gini, ada yang interupsi dan seterusnya, itu akan mengganggu presentasi kita. Jadi kalau kita menggunakan media online begini, maka matikan atau mute seluruh mic audien atau mic responden kita. Itu kita matikan. Nah, kecuali ketika program ini diikuti dengan tanya jawab, maka ketika ada tanya jawab, hidupkan mic itu. Mic-nya responden dihidupkan ketika ada tanya jawab. Jadi kalau tidak ada tanya jawab, maka matikan. Nah, kemudian biasanya kalau kita hanya berbicara aja, kemudian mic dimatikan, kayaknya sepi. Maka kita kayaknya ngomong sendiri dengan berbicara pada perlengkapan kita, hanya berbicara pada perangkatnya kita. Kalau kita gunakan ponsel, ya berbicara dengan ponsel. Kalau kita menggunakan laptop, kayaknya berbicara dengan laptop. Nah, supaya nggak seperti itu, maka yang kelima itu, maka kita minta kepada audien kita untuk menghidupkan audionya. Jadi audien kita minta untuk menghidupkan audionya, supaya kita tidak kelihatan sepi, tidak kelihatan berbincang sendiri. Karena dengan adanya video yang mereka hidupkan, kita seakan-akan berbicara secara langsung kepada audien kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keempat, yang keenam, jadi buatlah, ini yang paling akhir ini, buatlah presentasi itu semenarik mungkin. Misalnya ada slide yang kita gunakan, maka rancang slide itu kalau ada teksnya terbaca. Kalau ada gambar, gambarnya bisa menjelaskan apa yang menjadi maksud kita. Nah, ini dibuat semenarik mungkin, dibuat kombinasi warna-warna,
dibuat kombinasi huruf-huruf dan sebagainya. Nah, ini yang akan membantu kita dalam menyampaikan maksud kita kepada audiens kita. Nah, itu yang perlu saya sampaikan ketika kita ingin menyampaikan materi dengan baik, ketika kita ingin menyampaikan presentasi secara online dengan baik. Jadi komunikasi masanya itu ya sedikit berbeda dengan komunikasi massa yang biasa. Nah, tadi misalnya pengelolaan mata ya, mata kita itu kita tujukan kepada perangkat kita, kepada arah kamera kita. Jadi biasanya kan kita pandang mata kalau di audiens yang normal gitu, yang ada di depan kita yang komunikasi langsung. Kalau ini ya kita pandang kameranya, arah lensa kamera yang kita ikuti, karena seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan dalam membuat presentasi secara online, bagaimana mengkomunikasikan pesan kita dengan baik tadi. Saya kira itu, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sampai di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.